Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok yang beranggotakan saya Raffi Badran Samar Pawung dan rekan saya Naufal Diki Indrawan akan menjelaskan tentang PR dan strategi apa saja yang ada di dalam perusahaan ataupun organisasi. Membangun reputasi dan citra atau image merupakan hal penting untuk sebuah perusahaan. Dua hal ini merupakan sebuah bentuk kredibilitas dan kepercayaan yang diberikan oleh publik. Itu sebabnya reputasi dan citra perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Maka dari itu, PR sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. PR sendiri di sini memiliki fungsi untuk menjaga reputasi sebuah perusahaan. Beberapa perusahaan memiliki PR sendiri di dalam struktur perusahaannya atau lebih sering disebut in-house public relation. Tetapi ada juga yang memilih untuk menggunakan jasa konsultasi dari PR agensi yang ada. Semuanya itu tergantung dari kebutuhan dari perusahaan tersebut. Selain memiliki fungsi untuk menjaga reputasi dari perusahaan, nah PR ini memiliki beberapa fungsi dalam sebuah perusahaan. Nah, antara lain itu yang sebagai berikut. Yang pertama itu ada konseling. PR itu memiliki peran sebagai penasehat bagi perusahaan terkait hubungannya dengan publik. Sebagai PR harus dapat memberikan saran dan masukan kepada pihak internal manajemen berhubungan dengan berbagai kebijakan, relasi, komunikasi perusahaan kepada publik. Kemudian yang kedua ada research. PR memiliki tujuan untuk memberikan pengertian serta memberikan pengaruh terhadap tindakan publik. Maka dari itu, perusahaan membutuhkan data-data yang ada mengenai publiknya. PR di sini memiliki fungsi sebagai tim research sehingga dapat mengumpulkan data-data penting dari publik yang kemudian dapat diimplementasikan ke dalam strategi PR. Sehingga ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada internal relations. Membangun relasi yang baik tak hanya dilakukan dengan publik di luar perusahaan. Nah, untuk in-house public relations juga dapat membangun dan juga dapat berfungsi sebagai agen yang menginformasikan dan memotivasi karyawan serta memberikan respon terhadap setiap masalah perusahaan dengan karyawannya. Dan keempat ada media relations. Berkomunikasi dengan publik secara luas merupakan hal penting. Salah satu cara berkomunikasi dengan publik adalah melalui media. Sehingga menjalin hubungan baik dengan media merupakan hal penting bagi perusahaan. PR di sini memiliki tugas untuk menjalin hubungan dan menjaga hubungan tersebut tetap baik, sehingga media dapat bersedia bekerja sama membantu perusahaan untuk mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan dari perusahaan kepada publik secara luas. Nah, yang kelima ada public affair. PR memiliki fungsi terkait dengan bagaimana perusahaan ikut berkontribusi secara aktif dalam kegiatan publik. Pengertian melobi sendiri ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan legislator atau pejabat pemerintah dalam mempromosikan atau menolak undang-undang atau peraturan. Yang keenam ada manajemen isu. PR juga memiliki fungsi untuk mengelola isu-isu yang beredar di publik mengenai perusahaan. PR bertugas untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi semua isu yang berkaitan dengan perusahaan dan juga isu yang bisa memberikan dampak terhadap perusahaan. Kemudian yang ketujuh ada financial relations. Para penanam modal merupakan aset penting bagi perusahaan. Maka hubungan dengan para investor perlu dijalin dengan baik. PR bertugas untuk menjaga serta menciptakan kepercayaan investor dengan berbagai cara. Kemudian ada 8, multicultural relations. Perusahaan sebagai sebuah lembaga komersial yang berdiri di tengah masyarakat dan komunitas yang memiliki berbagai macam budaya. Perusahaan dituntut untuk lebih peka dengan lingkungan sekitarnya. PR di sini memiliki fungsi untuk menjalin hubungan baik dengan individu-individu dari berbagai kelompok, golongan, dan budaya. Kemudian ada special event. PR bertugas untuk membuat agenda acara-acara spesial untuk perusahaan. Nah, acara ini memiliki tujuan untuk menarik perhatian publik sehingga awareness bisa ditingkatkan dan kemudian diharapkan dapat memberikan pengaruh dan juga meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. Acara-acara yang diselenggarakan oleh PR ini harus disesuaikan dengan target audiens serta tujuannya. Kemudian 10 ada marketing communications. PR memiliki fungsi untuk memadukan dengan kegiatan marketing, membuat kegiatan khusus yang dapat sekaligus meningkatkan citra positif dari perusahaan.
Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mengubah persepsi masyarakat dan juga meningkatkan penjualan perusahaan. Baik, kemudian selanjutnya itu bagian strategi akan dijelaskan oleh teman saya, Naufal Diki Indrawan. Kepada Naufal, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Diki Indrawan akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudara Rapi Bardiansyah Marpaung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi apa saja untuk menyelesaikan masalah dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu strategi. Strategi itu merupakan bagian dari hidup manusia. Ketika seseorang memiliki pengetahuan, maka kehidupannya tidak hanya mengandalkan dari intuisi saja, namun ia pun mengandalkan logikanya dalam berpikir. Strategi itu sendiri lahir dari logika. Manusia yang menginginkan semuanya atau segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang telah ia rencanakan. Strategi diperlukan dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena melalui strategi diharapkan suatu kegiatan itu akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan lancar, yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mungkin itu saja pengertian sedikit atau pengertian dasar dari strategi. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi apa saja untuk menyelesaikan masalah dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi. Yang pertama itu akui kesalahan yang telah dilakukan. Hal pertama yang harus Anda lakukan begitu dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi itu mengalami masalah, yaitu mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Jangan berdiam diri atau memberikan respon yang lambat, karena hal tersebut akan membuat pelanggan semakin marah. Bentuklah tim internal khusus untuk berhadapan dengan media, baik ranah offline maupun online. Yang kedua yaitu menekankan track record positif dalam suatu perusahaan atau organisasi. Saat berhadapan dengan suatu masalah, penting bagi kita atau penting bagi Anda untuk menghubungkan situasi tersebut dengan konteks tertentu demi membantu suatu perusahaan tersebut melindungi reputasi jangka panjang. Strategi ini sudah pernah dilakukan dengan baik oleh Virgin Trans pada tahun 2007 yang melalui salah satu wawancara di televisi. Beliau mengatakan bahwasannya saya sudah terjun di bisnis transportasi selama hampir 25 tahun. Dan kami telah mengangkut 500 juta penumpang dan kejadian seperti ini sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu tunjuk orang untuk menjadi juru bicara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, komunikasi memang menjadi hal krusial atau hal yang menjadi faktor utama dalam mengatasi masalah. Publik pasti menanti Anda untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait masalah tersebut. Oleh sebab itu, tunjuklah seseorang untuk menjadi juru bicara dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi. Hal ini mungkin akan lebih sulit ya untuk dilakukan di perusahaan yang besar, tapi inilah kunci untuk mengatasi suatu masalah. Kemudian itu ada yang keempat yaitu buat perencanaan khusus untuk media sosial. Media sosial dapat menjadi perangkat yang tepat untuk membantu Anda dalam menangani suatu masalah. Bahkan jika akun media sosial perusahaan Anda tidak didesain secara khusus untuk tujuan customer service, hal tersebut tidak akan mencegah orang-orang untuk menghubungi Anda dan menanyakan pernyataan terkait masalah dalam suatu perusahaan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya sampaikan tentang strategi apa saja untuk menyelesaikan masalah dalam suatu perusahaan. Selebihnya saya mohon maaf apabila selama penjelasan tadi ada yang kurang ataupun yang tidak jelas, saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Itulah hasil dari penjelasan dari saya Raffi Badran Syamar Paung dan Noval Diki Indrawan. Jikalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.